Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kali ya. Ini karena kemarin lagi bahas karya karsa dan membahas tentang cerpen. Jadi saya buka lagi drive saya. Dulu tuh pernah beli PDF dari Raditya Dika, Rahasia Menulis Kreatif. Itu dia menceritakan tips-tips yang dia pakai untuk menulis cerita, entah itu untuk buku ataupun untuk film, serial TV, dan sejenisnya. Em, Sebenarnya saya pengennya nulis, tapi kayaknya kalau nulis terlalu capek. Jadi saya ngomongin aja di podcast. Ini nanti akan ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform podcast lainnya, dan juga ada nanti di YouTube saya. Tapi kalau di YouTube saya murni audio experience, jadi nggak ada gambarnya, cuma suara saya doang. Oke, langsung aja kali ya. Saya langsung ambil yang menurut saya penting aja. Jadi saya nggak bakalan baca semua. Kalau mau baca semua mungkin cari aja PDF-nya dan beli kalau bisa ya, karena saya beli. Makanya mungkin nggak mau nulis juga karena mungkin takutnya membacakan dan segala macam ya. Jadi saya cuma mengambil kesimpulan dari apa yang saya baca dari PDF-nya. Menggali ide. Baiklah, mungkin kamu dari dulu suka membaca buku, mungkin kamu dari dulu suka menonton film, lalu lama-lama tercetus keinginan untuk menjadi penulis. Kamu ingin datang ke toko buku dan melihat buku bertuliskan namamu di sampulnya. Kamu ingin dengan bangga membawa gebetan ke toko buku lalu melewati tumpukan bukumu dan berkata sok tahu, ini buku saya ya. Kau mungkin ingin memamerkan buku kamu di acara keluarga. Pertanyaannya pertama timbul, bagaimana cara memulainya? Bagaimana mungkin seorang penulis bisa kepikiran untuk membuat sebuah cerita yang ada di buku atau film yang kita tonton? Mereka menemukan ide dari mana? Nah, kita akan memulai perjalanan panjang menulis cerita kita dari tempat suatu cerita bermula, ide. Saya akan memberitahu langsung to the point, ide sangat sulit dicari. Kami, para penulis, bahkan menamakan kesulitan mencari ide sebagai white paper syndrome, yaitu sindrom kertas putih. Sindrom ini terjadi ketika kami membuka halaman kosong di Microsoft Word, lalu hanya melihat kursornya berkedap-kedip tanpa tahu harus menulis apa. Sepanjang waktu yang terlihat hanya kertas kosong, ide tidak kunjung datang. Buat saya, ide tidak datang dengan sendirinya, kita harus menggali. Seperti harta karun yang tertimbun, ide yang baik harus kita gali. Gali di mana? Gali dari dalam diri kita sendiri. Karena ide yang terbaik di dalam diri kita sendiri ide yang baik tersembunyi di dalam diri kita sendiri tanpa kita sadari. Ini adalah rahasia saya. Ide datang dari kegelisahan. Semua karya yang saya ciptakan, dari mulai film sampai stand up comedy, idenya dapat dari membongkar kegelisahan saya. Sebagai contoh, skenario film Cinta Brontosaurus. Saya tulis ketika sedang patah hati. Setelah pacaran selama 4 tahun. Pengalaman itu membuat saya percaya cinta bisa kadaluarsa. Kegelisahan ini akhirnya saya bikin skenario film. Film Cinta Brontosaurus saya ciptakan untuk menjawab, benarkah cinta bisa kadaluarsa? Pada masa yang lain, saya punya kegelisahan terhadap malam minggu. Waktu itu saya tidak punya pacar dan bingung mau ngapain ketika malam minggu. Setiap malam minggu kerjanya cuma nonton bola, paling juga ngobrol sama kucing. Sesekali saya pergi kencan, biasanya juga berujung gagal. Nah, saya bawa kegelisahan ini, pengalaman ini ke suatu serial komedi, namanya Malam Minggu Miko. Hampir semua isi dalam buku saya, dari mulai kambing jantan sampai marmut merah jambu, berawal dari kegelisahan saya soal keluarga, pacar, hingga persahabatan. Jadi kalau kamu bingung ingin menulis apa, coba
Rahasia menurut saya yaitu cari apa yang kamu gelisahkan. Untuk membantu menyadari kegelisahan kamu, tanyakan hal-hal seperti ini. Apa pengalaman yang paling menyakitkan? Apa yang beberapa hari ini selalu mengganggu kamu? Apa yang selalu membuat kamu kesal? Contoh, jika pengalaman kamu yang paling menyakitkan adalah ketika kamu untuk ke-8 kalinya tidak lulus mata kuliah, maka kamu bisa menulis cerita tentang orang yang salah milih jurusan kuliah. Jika kamu sering terganggu karena kamu lagi naksir dengan seseorang, tapi malah dipacari sahabat sendiri, maka buatlah sebuah cerita sahabat yang tidak menghargai arti persahabatan. Jika hal yang kamu kesal adalah orang tua yang selalu mengekang kamu, maka buatlah cerita tentang seorang anak remaja ingin merasakan kebebasan. Kalau kamu masih belum tahu juga apa yang kamu gelisahkan, berikut adalah daftar kegelisahan yang dialami oleh mayoritas orang sesuai dengan rentang umurnya. Umur 17 sampai 21, remaja. Cinta pertama, mencari sahabat, diberikan kebebasan oleh orang tua dan keluarga. Umur 21 sampai 25 tahun, dewasa muda. Biasanya menggelisahkan soal nostalgia masa lalu, membandingkan pekerjaan dengan orang lain, merasa ragu apakah pilihan jurusan dan karirnya benar. Umur 50 sampai 60 tahun. Keinginan untuk kembali merasakan masa muda, merasa banyak mimpi yang belum terpenuhi, keinginan untuk memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Kenapa harus kegelisahan? Pertama, dengan menggali kegelisahan, kita menggali emosi negatif. Nah, emosi negatif biasanya lebih gampang untuk dicari. Kedua, karena tulisan yang baik adalah cerita yang kena ke pembaca atau penonton film. Jika kamu menggelisahkan sesuatu, maka ada kemungkinan pembaca yang lain juga menggelisahkan hal yang sama. Menggunakan kegelisahan untuk cerita yang tidak biasa. Hampir semua contoh kegelisahan yang saya berikan di awal bab adalah kegelisahan yang paling mungkin diwujudkan menjadi cerita sehari-hari. LDR, orang yang susah komitmen, dan lain-lain. Namun, bisakah kegelisahan ini kita pakai untuk cerita yang tidak biasa? Misalkan agen polisi atau science fiction tentang alien? Bisa. Saya akan kasih contoh sederhananya. Misalkan kegelisahan kamu adalah tentang sahabat kamu yang dulu deket banget tapi sekarang seolah tumbuh menjadi orang yang berbeda. Kalau dibuat cerita tentang alien, bisa karakter utamanya saja kamu ubah menjadi alien, tinggal di suatu planet dan harus pergi berperang melawan alien dari planet lain. Ketika kecil mereka bersahabat. Jika kalian membuat cerita horor, kamu bisa menjadikan kegelisahan tersebut menjadi cerita tentang dua hantu menghantui tempat yang sama, tapi sekarang mereka berpisah tempat gentayangannya. Intinya, kegelisahan hanya datang dari dasarnya saja. Dari kegelisahan yang dasar itu kita jadikan ide, dan dari ide itu kita terjemahkan menjadi cerita dalam genre apapun. Oke, tadi kayaknya suaranya kurang keras sama baca saya kurang belepotan gini ya, masih belepotan, jadi saya coba perbaiki. Bab berikutnya, mengubah ide menjadi premis. Premis adalah intisari cerita dalam satu kalimat saja. Rumus premis: karakter utama tambah tujuan tambah halangan. Seorang penulis yang percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa ingin punya pacar, tetapi dia harus membuktikan apa yang dia percayai ini salah. Karakter utamanya adalah seorang penulis yang percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Tujuannya, ingin punya pacar. Halangannya, harus membuktikan bahwa apa yang ia percayai selama ini salah. Karakter, tujuan, halangan. Karakter, tujuan, halangan. Karakter, tujuan, halangan. Contoh dari film terkenal ya, menurut Raditya Dika. Titanic.
Seorang cowok jatuh cinta kepada cewek, tetapi harus menyelamatkan diri dari kapal yang hendak tenggelam. Up. Kakek tua harus mengabulkan permintaan almarhum istrinya dengan menerbangkan rumahnya ke suatu tempat, tapi rumahnya jatuh di tengah jalan. The Raid 1. Anggota polisi harus mengepung markas penjahat, tetapi teman-temannya satu persatu gugur. Premis dari novel yang terkenal, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Seorang anak ingin sekolah dengan tenang di Hogwarts, tetapi harus menghadapi rahasia dari sekolah tersebut. The Fault in Our Stars. Seorang perempuan pasien kanker yang jatuh cinta dengan laki-laki pasien kanker lainnya harus merayakan cinta mereka seolah hari terakhir mereka masing-masing. Laskar Pelangi. Seorang anak di daerah terpencil ingin sekolah, tetapi harus berbenturan dengan keterbatasannya. Karakter, tujuan, ingin, dan halangan. Halangan biasanya dimulai dengan tapi. Episode Malam Minggu Miko. Miko ingin kencan pertamanya berlangsung dengan baik. Namun, karena saran dari Rian, dia malah disangka psikopat. Miko ingin membuat gebetannya terkagum di acara pembacaan puisi. Namun, pembantunya tanpa sengaja menjadi bintang acara pembacaan puisi tersebut. Miko ingin menembak gebetannya yang dia sudah sayang banget selama ini. Namun, dia harus mendapatkan kepercayaan adik dari gebetannya. Premis sebagai elevator pitch. Premis dapat digunakan juga sebagai alat jualan. Bayangkan, kamu lagi naik lift lalu tiba-tiba masuk memimpin redaksi suatu penerbitan. Karena ini kesempatan, kamu ingin memberitahu pada pemimpin redaksi ini atas buku yang kamu tulis. Syukur-syukur dia tertarik dan akhirnya menerbitkan. Waktunya terbatas. Kamu hanya bisa bicara sama dia sebelum liftnya terbuka kembali. Nah, disinilah fungsi premis. Premis yang singkat dan menarik akan cukup untuk membuat orang lain, seperti pemimpin redaksi ini, tertarik oleh naskah kamu. Premis juga berguna sebagai kalau dalam satu kalimat itu menarik, maka kita nggak perlu buang-buang waktu sampai 10 halaman atau 15 halaman untuk sadar ininya. Kalau ini nggak menarik, jadi kalau misalkan dalam satu kalimat itu bagus, nanti dibikin dalam 10 halamannya atau 15 halamannya itu akan bagus. Black Snyder pernah menulis bahwa premis yang baik adalah jika dibaca bisa menimbulkan gatal yang ingin digaruk, atau dalam bahasa saya adalah bahasanya Raditya Dika, bisa membuat gemes sendiri. Premis cerita kamu harus menimbulkan efek gemes. Semakin besar halangan, semakin panjang ceritanya. Seorang cowok ingin pergi ke ulang tahun pacarnya, tapi mobilnya mogok. Kalau kita cermati, pada premis di atas halangannya adalah mobil mogok. Karena halangannya terlalu sederhana, ini bisa saja menjadi cerita pendek yang sangat singkat. Dalam cerita tersebut, karakter hanya tinggal naik taksi atau membenarkan mobilnya. Tamat. Keinginan cowok tersebut terpenuhi dengan gampang. Kalau mau dibikin panjang berarti perberat halangannya. Seorang cowok ingin pergi ke ulang tahun pacarnya, tapi di tengah jalan dia diculik oleh alien dari planet antah berantah. Contohnya emang ekstrim, namun kita bisa bayangkan perjuangan untuk melewati halangannya pasti lebih rumit dibanding jika hanya mobilnya mogok. Pertanyaannya timbul di kepala kita, bagaimana bisa datang ke ulang tahun pacarnya? Apakah dia bisa datang tepat waktu? Saya sendiri sering ngetes premis ke orang-orang secara acak. Jika saya punya ide, saya pasti akan menanyakan premis tersebut. Jika mayoritas orang bilang jelek, terus terang, saya akan mengurungkan niat untuk menulis cerita tersebut. Beberapa orang ada yang takut menanyakan premis ke orang-orang, karena mereka takut premis mereka akan dicuri dan dibuat menjadi cerita orang lain. Tapi menurut saya, hal ini tidak usah dikhawatirkan.
Jika premis kamu dicuri orang, biarkanlah, karena yang bisa mengembangkan premis kamu menjadi bagus hanyalah kamu. Percayalah, ide yang orisinal akan bisa dikembangkan dengan baik hanya melalui orang yang kali pertama memikirkannya. Nah, setelah kamu mengetahui cara mengubah ide menjadi premis, di bab berikutnya kita akan menciptakan karakter yang hidup di dalam cerita kamu. Oke, lanjut. Menciptakan karakter bagian pertama. Karakter adalah tokoh yang hidup di dalam cerita yang kita ciptakan. Sebuah cerita hanya akan menarik jika karakter yang hidup di dalamnya menarik. Penonton dan pembaca tidak akan peduli dengan cerita jika karakter utamanya hanya Penonton dan pembaca tidak akan peduli dengan ceritanya jika karakter utamanya yang harusnya mereka dukung tidak seru. Bayangkan mereka menghabiskan berhari-hari membaca novel kamu, berjam-jam menonton film kamu. Jika mereka tidak peduli terhadap karakter utama, bagaimana mereka bisa peduli dan menikmati karya kamu sampai habis? Jadi, bagaimana cara menciptakan karakter yang menarik? Pertama-tama kita harus mengenal karakter yang akan kita ciptakan. Kita harus membuat dia istimewa. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, lapisan dalam diri. Lapisan dalam diri karakter berarti hal-hal berkaitan dengan kepribadian. Kalau dalam tabel berarti ada tabel beberapa kolom gitu. Nama, umur, wants, keinginan, needs, kebutuhan, strength, dan weakness. Mari kita telah satu persatu. Nama. Nama tentu hal pertama yang harus kamu berikan terhadap karakter ciptaan kamu. Usahakan nama tidak terlalu bombastis. Pembaca harus merasa karakter yang kamu ciptakan adalah karakter yang biasa mereka jumpai sehari-hari. Tentu ini tidak berlaku jika kamu membuat cerita fantasi atau science fiction yang memang nama orang-orang di dunia tersebut aneh-aneh. Contohnya Star Wars, Harry Potter, dan lain-lain. Umur karakter tersebut. Umur adalah faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian seorang karakter. Pastikan umurnya pas dengan kepribadian yang hendak kamu ciptakan. Wants, keinginan. Apa yang menjadi keinginan karakter sepanjang cerita? Needs, apa yang sebenarnya mereka butuhkan, karakter butuhkan. Needs dan wants, kebutuhan dan keinginan adalah pertentangan yang terus-menerus terjadi dalam sepanjang cerita. Contoh, seorang anak SMA bisa saja ingin menjadi ketua OSIS, namun sebenarnya yang dia butuhkan, need, adalah teman yang peduli sama dia. Jadi, dia menjadi ketua OSIS untuk mendapatkan pertemanan. Maka di akhir cerita, dia bisa saja kehilangan apa yang dia ingin, yaitu gagal menjadi ketua OSIS, namun dia berhasil mendapatkan apa yang dibutuhkan, yaitu pertemanan. Pada dasarnya, ending suatu cerita memenuhi kebutuhan seorang karakter akan jauh lebih memuaskan ketimbang cerita yang memenuhi want karakter tersebut. Hal ini disebabkan karena penonton dan pembaca lebih menghargai orang yang mendapatkan apa yang dia butuh ketimbang apa yang dia mau. Kamu lebih senang melihat teman kamu bersama pacar yang ingin mencintai dia apa adanya, needs, dibandingkan teman kamu menjadi orang lain untuk mendapatkan want, gebetannya kan? Selanjutnya kita bahas konsep strength and weakness. Kedua hal ini juga saling berkaitan. Strength, apa yang orang kagumi terhadap karakter tersebut, dan weakness, apa yang menjadi kelemahan karakter tersebut. Kekuatan karakternya adalah penyelamat dia pada poin-poin cerita yang hampir membuat dia kalah. Kekuatan ini sering dilihat dan dikagumi oleh karakter lain di sekelilingnya. Kekuatan ini juga membuat karakter kamu terlihat penting. Di sisi lain, weakness adalah yang menjadi kelemahan karakter tersebut. Weakness seorang karakter dapat membuat dia kehilangan kesempatan dalam cerita yang membuat dia terpuruk menjadi lebih dalam lagi. Contohnya seorang kutu buku
Kita beri namanya Alfred. Punya kekuatan, sangat jago pada teknologi informasi. Namun kelemahannya, karakter ini sangat susah untuk ngobrol sama orang. Di dalam cerita, kita bisa membuat adegan mengilustrasikan kehebatannya dan mengilustrasikan kelemahan karakter tersebut. Kegunaan lain, kita bisa menggunakan weakness karakter untuk menghalangi karakter tersebut di saat genting. Contoh malam minggu Miko ya, nama Miko umur 25, won-nya keinginannya pacar, kebutuhannya dianggap, kekuatannya tulus, kelemahannya naif. Miko, namanya Rian, 24 tahun, keinginannya dituruti, kebutuhannya dipercaya, kekuatannya pintar ngomong, kelemahannya egois. Lapisan luar diri. Dari matriks psikologi karakter tadi, kita masuk ke lapisan luarnya, ciri-ciri fisik. Intinya lapisan luar diri dari karakter tersebut. Coba jawab pertanyaan ini. Seperti apa kamarnya? Jika dia memasuki ruangan penuh orang lalu meninggalkannya, orang-orang bilang apa di belakangnya? Siapa pacar pertamanya? Apa rahasia yang dia sembunyikan dari orang lain? Dan lain-lain. Jadi tidak cuma secara fisik, tapi juga kayak baju yang dia pakai itu apa, rambutnya kayak gimana, terus hobinya kayak apa, dan segala macam. Oke, tadi banyak suara dep, itu maksudnya lagi mencet ininya sih, layarnya, karena kan saya lagi baca PDF, jadi bacanya juga di device yang sama. Jadi tiap lagi swipe up atau lagi zoom in PDF-nya dia kadang mengeluarkan bunyi. Oke, berikutnya menciptakan karakter bagian 2. Kita akan membahas tentang role atau peran seorang karakter di dalam cerita. Dari Malam Minggu Miko berperan sebagai karakter utama, punya fungsi sebagai outsider, yaitu orang yang terasing, susah untuk diterima ke dalam pergaulan. Karena Miko orangnya naif, lugu, dan terkadang berpikir sederhana, dia terkadang susah untuk diterima cewek-cewek yang dia dekati. Bagannya seperti ini. Rian, mentor yang salah, Anca, joker, Miko, outsider. Macam-macam jenis role. Leader, pencerah, mentor, joker, sidekick. Leader, peran karakter ini adalah untuk memimpin temannya. Dia biasanya didengarkan dan masing-masing temannya sulit untuk bekerja tanpa disuruh olehnya. Dia biasanya ambisius, tidak mudah menyerah. Kebanyakan cerita action yang diperankan oleh karakter yang punya fungsi seperti ini adalah Indiana Jones. Contohnya Indiana Jones. Pencerah. Peran karakter ini untuk memberikan pencerahan kepada teman-temannya. Dia biasanya paling berpengetahuan, dan kehadiran karakter ini dalam kelompok akan mempermudah kelompok mereka memecahkan kesulitan. Contohnya Hermione dalam Harry Potter. Mentor. Perannya adalah guru dari karakter utama. Kepada orang inilah karakter utama meminta saran. Kepada orang inilah karakter utama diajarkan metode yang membuat dia menang dan mencapai tujuannya. Contohnya Obi-Wan dalam Star Wars. Joker. Ini adalah peran untuk membuat penonton tertawa. Biasanya hanya untuk melucu saja. Di dalam film action atau horror, untuk punya karakter yang berperan sebagai Joker akan membuat filmnya tidak tegang. Karakter ini membuat suasana cair. Contohnya Joey dalam serial Friends. Sidekick. Ini biasanya peran karakter yang selalu ada di sebelah karakter utama. Ia sangat loyal dan mencintai karakter utama dan akan melakukan apa saja agar tujuan karakter utama tercapai. Biasanya, sidekick akan membawa tema cerita. Karakter utama bisa sadar tentang apa yang dia perlukan. Contohnya Kosasih dalam Cinta Brontosaurus, Sam di film Lord of the Rings. Villain.
Peran jahat yang akan menghalangi semua karakter utama dengan kekuatan dia. Ini adalah tipikal karakter jahat yang ada di film-film adventure. Sadis, tidak punya empati, dan melakukan segala cara agar karakter utama menderita. Contoh, Voldemort dalam Harry Potter. Buat yang berbeda. Dalam membuat karakter, seringkali penulis mulai terjebak stereotip karakter yang ada. Cobalah ciptakan karakter yang unik dan tidak lazim. Buatlah leader yang kurus, ceking, dan sering diremehkan orang. Namun, dia memang menjadi pemimpin grup yang baik. Buatlah villain yang unik, berpakaian rapi, atau contohnya buat yang ekstrem sekalian, pembunuh sadis yang lama tinggal di Amerika Serikat tapi suka mendengarkan musik dangdut. Nah, intinya itu cuma contohnya aja dari Raditya Dika. Intinya semakin tidak lazim karakter yang kita ciptakan, maka akan semakin menarik dan menempel karakter tersebut di dalam benak pembaca dan penonton. Kata kuncinya adalah tumbuh. Setiap karakter yang kamu ciptakan dalam novel harus tumbuh, atau dalam skenario film harus tumbuh. Semakin kamu memperlihatkan bagaimana karakter kamu tumbuh dari orang yang biasa saja menjadi orang luar biasa, maka akan semakin senang pembaca dan penonton kamu dalam mengikuti suatu cerita. Karakter yang tumbuh memperlihatkan bahwa apa yang mereka alami sepanjang cerita benar-benar penting dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Perubahan karakter ini penting agar penonton dan pembaca bisa merasakan progres dalam tiap karakter. Dalam dunia penulisan, pertumbuhan karakter dinamakan karakter arc. ARC. Pastikan cerita kamu mengalami karakter arc yang menarik. Oke, sebelum lanjut ke babak terakhir dari pembacaan saya, karena saya mampunya cuma baca segitu aja. Karena kalau dijelaskan nanti takutnya malah terlalu ribet, karena itu kayaknya enaknya dibaca. Tapi saya juga malas untuk nulisnya atau memberi visualnya, jadi ya udah. Nanti akan ada bab terakhir dari sesi podcast ini. Sebelumnya saya promo dulu. Saya ada Karya Karsa, saya nulis cerpen di sana, karyakarsa.com/Aldi Pradana 17, ALDY Pradana angka 1 dan angka 7. Saya juga cerpennya ada cerpen non-fiksi, personal literatur, jadi pengalaman saya kebanyakan sih masih cerpen lama, jadi cerpen zaman saya SMP, SMA, cerita-cerita lama, cerita-cerita saya awal kerja dan segala macamnya. Terus ada cerpen fiksi juga, tapi baru satu. Saya juga jualan di Arsenio Sneaker Store, ada Instagramnya @arsenio.sneakers, dan ada Tokopedia-nya, Arsenio Sneaker Store. Struktur 3 babak. Seperti yang sudah dijelaskan lagi, kesalahan penulis adalah langsung nulis tanpa membuat online atau alur ceritanya. Nah, dari struktur 3 babak ini, babak 1, babak 2, babak 3, atau X1, X2, X3, nanti kita bisa menentukan babak 1-nya seperti apa, babak 2-nya seperti apa, babak 3-nya seperti apa. Sebelum menulis, jadi udah ada perencanaannya kayak gimana. Teori 3 babak ini berasal dari Aristoteles yang berkata struktur dramatik cerita bisa dibagi menjadi 3. Aristoteles menggunakan ini untuk menstruktur cerita teater pada zamannya. Pada era modern ini, pembagian 3 babak biasanya dipakai untuk penulisan skenario film. Namun, saya juga menuliskan untuk cerita, esai, atau buku yang saya tulis. Babak 1, introduction, perkenalan. Babak 2 adalah aksi. Babak 3 adalah conclusion, atau kesimpulannya. Babak 1, kita akan melakukan introduksi atau perkenalan. Kita akan memperkenalkan karakter, memperkenalkan problem karakter, memperkenalkan kehidupan karakter, cinta yang dia miliki, dan lain-lain. Babak 2, Act 2. Isi babak kedua adalah aksi yang terjadi.
kegiatan karakter utama yang mereka lakukan untuk mencapai tujuannya. Babak ini memakan banyak bagian dalam cerita dan merupakan bagian cerita yang paling gemuk. Di dalam babak ini, karakter utama dibantu dengan karakter lainnya untuk mencoba mengatasi problemnya. Biasanya akan diiringi dengan kejatuhan, kegagalan, hingga karakter utama sadar dia mempunyai kemampuan tambahan untuk mencapai tujuannya. Babak ketiga, Act 3. Isi dari babak ketiga adalah konklusi. Di babak ini, kita akan tahu karakter utama bisa mencapai tujuannya, good ending, atau gagal dalam mencapai tujuannya, bad ending. Dalam ending yang ideal, karakter utama akan memilih apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia mau. Menggunakan 3 babak. Formulanya atau komposisinya seperti ini. Babak 1 25%, babak 2 50%, babak 3 25%. Jadi formulanya adalah 1 terus 2 terus 1. Misalkan dalam novel ya, novel 100 halaman. Berarti babak 1-nya 25 halaman, babak 2-nya 50 halaman, babak 3-nya 25 lagi. Cerpen 7 halaman, berarti babak 1-nya 1,75 halaman, babak 2-nya 3,5, tinggal dikali 2 aja, babak 3-nya sama kayak babak 1, 1,75 lagi. Misalkan ini film, babak film 90 menit ya, babak 1-nya 22,5 menit, babak 2-nya 45 menit, babak 3-nya 22,5 menit lagi. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Miko ingin kencan pertamanya berlangsung dengan baik, namun karena saran dari Rian, dia malah disangka psikopat. Nah, dari premis itu kita bikin pembabakannya. Babak 1, Miko memperkenalkan diri. Rian mempersiapkan Miko agar dia sukses dalam kencan pertamanya. Babak 2, Miko kencan dengan Sasa. Di tengah kencan, Miko menggunakan saran dari Rian untuk menjadi maco, tapi malah membuat Sasa takut. Babak 3, Miko mengikuti Sasa ke rumah. Miko hendak berbicara dengan Sasa, namun malah disemprot dan membuat matanya sakit. Babak 1 tadi 2,5 menit, babak 2 5 menit, babak 3 2,5 menit lagi. Tadi babak 1-nya perkenalan ceritanya, perkenalan karakternya, perkenalan permasalahannya. Babak 2 adalah aksi yang mereka lakukan setelah perkenalannya. Nah, babak 3 adalah kesimpulannya. Terus akhirnya kayak gimana? Endingnya kayak gimana? Haruskah 3 babak? Mungkin diantara kamu berpikir memang harus ya 3 babak. Struktur 3 babak mengalami proses panjang ratusan tahun untuk sampai akhirnya ada saat ini. Bentar. Penulis lain ada yang memakai struktur 4 babak. Ini adalah struktur yang biasa mereka pakai untuk episode televisi yang setiap babaknya berakhir dengan iklan. Saya menggunakannya dalam semua karya yang saya gunakan. Ini berarti mulai dari film hingga buku. Sejauh ini, menurut saya 3 babak adalah yang terbaik. Sebagai penulis pemula, menurut saya ini adalah metode penyusunan cerita yang harus kamu ikuti. Oh ya, apa yang saya bahas dalam bab ini adalah perumusan saya sendiri. Dari apa yang saya pelajari dari buku-buku penulisan skenario yang ditulis oleh Blake Snyder, Sitfield, dan John Falk. Pada dasarnya, perumusan plot ini lebih banyak terpakai untuk penulisan skenario film, namun metode ini juga dipakai dalam penulisan novel. Saya bahkan merumuskan perumusan plot ini untuk cerpen dan esai yang saya buat. Oke. Sekian. Kalau habis dari PDF-nya itu masih ada ininya ya. Babak 1 itu penjelasannya kayak gimana, babak 2 itu penjelasannya kayak gimana, babak 3 penjelasannya kayak gimana. Cuma kayaknya kalau dijelaskan versi audio kayaknya agak susah, jadi saya sudahi saja. Coba cari PDF-nya atau cari di Google aja. Karena ini formula penulisan ini itu ada di internet sebenarnya. Cuma formulanya nggak sepenuhnya sama dengan Raditya Dika, tapi intinya sama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.